Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba untuk membuat soal menggunakan Google Formulir tanpa kita harus mengetik satu persatu, yaitu dengan cara mengimport soal yang kita punya di Microsoft Excel. Kalau kemarin kita belajar bersama-sama bagaimana caranya mengimport dari Microsoft Word menjadi soal Google Formulir, sekarang kita akan mencoba untuk mengimport dari Microsoft Excel. Baik, langsung aja. Langkah yang pertama, tentu saja kita siapkan dulu soalnya. Soalnya ini sudah saya siapkan, ada di folder mana ini, sebentar. Ada di folder soal Google Form Excel. Kita coba buka soalnya. Soalnya seperti ini kawan-kawan. Biasanya kalau misalkan ini adalah berupa template Microsoft Excel. Ini ada pertanyaannya, kemudian ini multiple choice-nya A, B, C, D, jawaban yang benar, kemudian skornya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan cara kita masuk ke Google Drive akun kita. Ketik aja drive.google.com. Oke, kemudian kita masuk ke akunnya. Akunnya ini saya pakai ini, Abani Channel. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan cara memasukkan file Microsoft Excel-nya tadi, soal yang ada di Microsoft Excel, ke dalam Drive. Jadi kita upload dulu soalnya dengan cara baru, kemudian upload folder. Filenya tadi ada di sini, soal Google Form Excel. Saya pilih, klik upload. Ada dua file, sebentar. Ini saya tutup dulu ini. Saya ulangi dulu, batal dulu, baru kemudian upload folder soal Google Form Excel, upload. Ada satu file yang ada di dalam foldernya, kemudian pilih upload. Memulai upload selesai, sudah. Bisa kita cek di sini Google Form Excel-nya. Nah, ini sudah masuk soalnya, soal IPS, masih berupa XLSX, berarti masih berupa Microsoft Excel. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan merubah dulu file Excel menjadi Google Spreadsheet. Caranya dengan cara kita buka aja, kemudian buka dengan, setelah itu pilih Google Spreadsheet. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah terbuka. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ini ada kolom A berisi nomornya, kolom B ini soalnya, kolom C pilihan ganda yang A, pilihan ganda B, C, D, jawaban yang benar, dan skornya. Nomornya ini tidak diperlukan, boleh dihapus atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Ini kolomnya biar mudah, saya hapus saja. Saya hapus saja kolomnya, headernya saya hapus. Mana ini
ini hapus baris. Oke, saya hapus. Ini nomornya juga saya hapus saja. Terus kolom. Oke, cukup seperti ini, nggak apa-apa. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan cara merubah menjadi Google Spreadsheet. Caranya klik menu file, kemudian simpan sebagai Google Spreadsheet. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai menjadi Google Spreadsheet. Untuk mengeceknya cukup mudah, yaitu dengan melihat ekstensinya. Kalau tadi yang masih berupa Excel itu ada ekstensi XLSX-nya, sekarang yang berupa Google Spreadsheet sudah tidak ada. Berarti sudah berhasil untuk kita rubah menjadi Google Spreadsheet. Bisa kita cek di drive kita tadi. Nah, ini sudah ada dua file. Yang ini yang berupa Microsoft Excel, yang ini berupa Google Spreadsheet. Ada dua saatnya. Yang barusan tadi kita buat yang ini. Kemudian langkah berikutnya kita bisa masuk ke Google Formulir. Klik baru, kemudian lainnya Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Oke, sekarang sudah masuk ke Google Formulir. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan add-on, menambahkan program yang lain dengan cara klik titik 3 itu, diklik, kemudian pilih add-on. Yang harus kita masukkan ke dalam Google Formulir programnya yaitu namanya Form Builder. Kita tinggal cari di sini, ada banyak. Kalau misalnya kesulitan mencari, telusuri aja di sini, namanya Form Builder. Pilih. Nah, ini diklik. Kebetulan tadi form buildernya sudah saya install. Ini coba saya hapus dulu, saya install dulu biar bisa tahu, teman-teman bisa tahu caranya menginstal. Saya install aplikasi. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah selesai. Nah, sekarang saya install. Lanjutkan. Kemudian nanti akan diarahkan untuk pemilihan akun. Akunnya ini harus sama dengan akun yang kita pakai untuk menyimpan file atau Google Drive kita, harus sama, ataupun harus sama dengan yang kita pakai untuk membuat Google Formulir. Kita pilih akunnya, harus sama ini kawan-kawan. Oke, kita tunggu. Kemudian scroll ke bawah, klik aja izinkan. Kita tunggu prosesnya, mungkin sekitar 1 menit. Kita tunggu. Form Builder, jadi aplikasi ini harus kita tanamkan untuk mengimport dari Microsoft Excel menjadi Google Formulir. Sudah selesai kawan-kawan, klik selesai. Kemudian ini bisa kita tutup. Setelah itu akan muncul di sini, ada di pengayaan atau add-onnya ada di sini. Klik pengayaan. Tadi Form Builder namanya, klik. Kemudian bisa kita mulai start. Nah, ini sudah tampil tab Form Buildernya. Kemudian karena tadi kita memilih soalnya itu dari Microsoft Excel, soal yang kita punya berupa Microsoft Excel, kemudian mau kita impor ke Google Formulir, berarti yang kita pakai dari keempat icon ini, yang kita pakai menggunakan Google Sheet. Oke, Google Sheet ini dari Microsoft Excel. Kalau ini dari
Google Formulir sendiri. Ini dari Microsoft Word, kemarinnya sudah kita pelajari. Yang ini dari Microsoft PowerPoint. Microsoft Excel berarti menggunakan yang Google Sheet. Kita pilih, kemudian nanti akan diarahkan ke drive kita. Drive kita tadi isinya ini soal IPS. Tadi filenya namanya soal IPS, saya pilih soal IPS, kemudian select. Nah, ini sudah masuk. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan rank atau apa ya, rank tabnya kita tentukan dulu, karena tadi kita soalnya itu ada di set 1, berarti kita pilih yang set 1. Ini ada set 1, 2, 3, nanti tadi kita pilih di set 1. Kemudian berikutnya menentukan select pattern. Ini ada 3 pilihan. Ini untuk membuat atau mengimport soalnya saja. Ini mengimport soal dan jawaban. Ini mengimport soal dan jawaban sekaligus sebagai kuis. Kita pakai yang ini, kuis. Setelah itu menentukan ranknya tadi kita cek biar tidak keliru. Kita cek dulu ranknya, berarti dimulai dari A1, kolom A baris 1 sampai kolom G baris keberapa ini, baris ini enggak perlu, ini kolom G baris ke 10, berarti A1 sampai G10 ranknya. Tadi setnya ada di set 1. Kembali lagi ke Google Formulir, A1 sampai G10. Kita cek lagi ya, G10. Oke. Kemudian berikutnya menentukan letak dari pertanyaan kita tadi ada di kolom A. Bisa kita cek, pertanyaannya ada di kolom A, kemudian jawaban mulai kolom B sampai kolom E, terus jawabannya benar di kolom F. Setelah itu poinnya harusnya 10 ini ya, 10 ini harusnya ya, karena 10 soal berarti poinnya 10. Nanti kita bisa edit dari sini, atau kita bisa edit kalau sudah jadi. Oke, kembali lagi ke sini. Pertanyaannya ada di kolom A, kemudian jawabannya dimulai di kolom D sampai kolom answer and add E ya. Bisa kita lihat, bisa kita cek ya, B sampai E. Correct answer ada di kolom, jawaban yang benar ada di kolom F. Poinnya ada di kolom G yang terakhir. Poinnya ada di kolom G. Oke, kalau sudah semuanya sudah kita tentukan, berikutnya klik get. Kita dapatkan hasil impornya, kawan-kawan. Nah, ini sudah masuk di tab form builder, ada 10 soal. Oke, kalau sudah masuk semuanya, kemudian kita klik import selected. Kita tunggu. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ini pertanyaannya pertama, kedua, ketiga masuk. Pertanyaan keempat sudah masuk, kelima,
ke-7, 8, 9 sudah masuk. Terakhir ini pertanyaan yang ke-10 sudah masuk kawan-kawan. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah, ini bisa kita minimize. Ini sudah masuk, tinggal kita isi judulnya. Soal IPS nanti ya. Ini apa ini? Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu, kita hapus saja, kita buang yang ini. Sudah selesai kawan-kawan soal IPS. Kemudian berikutnya, misalkan setelah kita cek, misalkan kita ingin memasukkan gambar. Nah, ini misalkan kita mau masukkan gambar negara Thailand, gambar bendera negara Thailand. Caranya tinggal klik aja. Kemudian ini ada tambahkan gambar, kita pilih. Setelah itu tinggal kita memilih memasukkan gambar itu dari mana. Apakah dari file yang ada di komputer, apa dari kamera, dari URL, dari foto, Google Drive yang kita miliki, ataupun dari penelusuran. Kita coba dari penelusuran aja, klik penelusuran gambar. Tadi mau masukkan bendera negara Thailand, kata kuncinya Thailand. Oke, bendera. Ada ndak? Tuh. Nah, ini negara Thailand. Saya pilih, kemudian sisipkan. Oke, negara Thailand sudah masuk. Berikutnya mau masukkan bendera negara Malaysia. Oke, tambahkan gambar. Bendera Malaysia. Pilih gambarnya, kemudian sisipkan, dan seterusnya. Ini sudah masuk. Poinnya tadi perlu kita ralat. Poinnya tadi harusnya 10 karena 10 soal. Bisa kita pilih. Poinnya ini 10. 10 kali 10 soal berarti kan 100. Oke. Ya, kalau sudah semuanya, misalkan sudah semuanya, kita cek dan sudah kita benahi. Kemudian soal sudah siap untuk kita kirim, kita bagikan ke siswa ataupun siapa saja yang membutuhkan. Klik kirim. Kita bisa mengirimnya lewat email, bisa dengan kita masukkan emailnya siapa, kemana, atau kita bisa juga mendapatkan, kita sebarkan linknya. Ini klik aja link, kemudian salin. Nah, ini sudah tersalin, sudah tercopy. Tinggal kita paste ke WhatsApp, Facebook, ke Twitter, ataupun apa saja media yang kita pakai. Misalkan saya mau masukkan ke WhatsApp. Mau kita kirimkan lewat WhatsApp ya. Wah, jaringannya agak lama ini kawan-kawan. Misalkan mau masukkan ke sini, oke, ke grupnya siswa.
tinggal aja kemudian kirim, nanti siswa bisa mengakses dari sini. Baik kawan-kawan, sepertinya sudah cukup jelas tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mempermudah pekerjaan kawan-kawan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dulu, akan bertemu lagi dengan video tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.